Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow, a drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above? I just need one. Ini kan tugu monumen kebuatan tekad yang ada di Rengas Dengklok ya. Sejarahnya seperti apa ya? Nah, itu sendiri Kang, makanya saya berkunjung ke tugu monumen ini, saya pengen tahu lebih mendalam seperti apa. Di luar sana ada kemungkinan ya generasi muda Indonesia itu banyak yang belum begitu paham tentang monumen tugu proklamasi ini gitu Kang. Makanya kita berkunjung ke sini. Kita sebagai anak bangsa, khususnya yang tinggal di Karawang, malu dong kalau misalnya sampai kita tidak mengenal secara lebih mendalam tugu proklamasi itu sendiri. Dan untuk lokasinya ada di mana, kan Dengklok itu luas ya, mungkin teman-teman kita di tempat daerah yang lain pengen tahu gitu ya di mana tugu proklamasi ini beralamatnya, Dengkloknya di mana gitu. Mungkin sih. Dan seperti apa nantinya ya monumennya itu ya? Nah, makanya saya sangat penasaran banget, pengen tahu tuh yang seperti apa. Kita lihat aja. Oke, yuk. Kalau dengan jarak yang begitu dekat, kalau menurut Kang Hendrik sendiri, tanggapan ini seperti apa setelah melihat tugu monumen secara langsung seperti ini? Kalau saya pribadi ya merasa agak sedikit prihatin juga ya melihat situasi monumen di mana awal adanya Indonesia ini berawal di sejarah di Rengas Dengklok ini gitu kan. Ya harusnya ini harus bisa tertata lebih baik lagi gitu. Kedepannya mungkin ya. Nah. Tapi gini Kang Hendrik, kalau menurut saya pribadi ya, banyak generasi muda Indonesia itu yang belum mengetahui sejarah tugu proklamasi ini sendiri gitu. Mungkin di tugu proklamasi ini ada pengelola gitu yang bisa kita wawancarai, kita tanya untuk sejarah-sejarahnya supaya teman-teman kita yang ada di luar sana bisa lebih tahu seperti apa sejarah itu harus monumen ini. Kita harus gali informasi masalah itu. Intinya kita sebagai generasi muda harus memberi support kepada rekan-rekan kita yang ada di luar agar ada keinginan untuk mempelajari lebih jauh lagi terkait sejarah, terutama sejarah yang ada di Rengas Dengklok. Gimana kalau kita cari? Nah, itu saya setuju banget Kang. Kita kalau misalnya udah datang jauh-jauh ke sini, kita udah tahu, kita udah menyaksikan tugu monumen proklamasi secara dekat, kayaknya kurang pas deh kalau kita nggak bertanya ya sama pengelola tugu proklamasi ini sendiri gitu kan. Pasti beliau akan lebih jauh lebih tahu ya dibanding kita, dan akan membagikan pengetahuan kepada teman-teman semua yang ada di luar sana. Mending kita langsung samperin aja Oke, ya. siap, kita langsung ya. Assalamualaikum. Perihal sejarah Rengas Dengklok
di sini seperti apa gitu kan, supaya pemirsa yang ada di luar sana pun tahu sejarah Rengas Dengklok itu seperti apa. Kira-kira bisa dijelaskan tidak oleh Pak Haji? Kalau dulunya sini ya, waktu mau bikin kan di sini markas peta kampung muda. Dulu yang jaga dari orang tua, dari kakek, bapak, turun bapak, Pak Idris, ini berdukungan sih. Dulu kampung muda markas peta. Kan di depan kita ada gambar-gambarnya, relisnya. Pertama Jakarta dulu, Sumarno juga sama kelompok muda. Pertama Jakarta, lewat lagi Pulau Bojong, sampai sini markas peta. Dulu berdukungan di sini, dulu ini kampung gudang ya, markas peta. Terus rumah Cubisong dari markas peta, jalan semeter. Nah, Sumarno nginep upacara dulu sini, kalmasnya, pecahan Jakarta. Kalau Tugu ini puluhan bangunnya, menghabiskan bed 17.500. Kenapa Tugunya ngepel? Artinya simbol bertantekan dibangun sama 50, menghabiskan bed 17.500. Saya itu kemarin saksi bisunya. Ini sejarah buat teman kita juga, jangan telepon buat kita. Tadi Bapak menyebutkan Bakisong ya. Bakisong itu siapa Pak? Kalau Bakisong itu seorang petani dulunya. Waktu Suwari asing kan dulu kan markas peta. Nah, rumah orang Cina kan dulu pinggir kali. Dia kan seorang petani, dipinjam sama kelompok muda diasingkan di Rengas Dengklok. Dia seorang petani, kelompoknya pinggir kali. Paling besar lah rumah dipinjam sama kelompok muda diasingkan. Semua orang nginep upacara dulu sini kamarnya, Jakarta. Ini sejarah orang. Ya kalau kita ini agama kan jangan lihat agama Islam Cina sama aja sejarah buat kita. Kalau untuk pengunjungnya sendiri tuh Pak yang kesini kebanyakan dari kalangan umum atau pelajar Pak? Alhamdulillah ini sejarah ini kan gabungin anak pelajar ke sini. Umum ini sejarah buat kita semua. Dari Jakarta, di Bandung pada ke sini, ini sejarah buat kita semua. Untuk harapan Bapak sendiri ke depannya itu seperti apa Pak untuk rekan-rekan kita yang ada di luar sana? Kalau harapan saya, tempat sejarah ini kan tempat sejarah buat depan kita semua. Kita jangan sampai dilupakan, tempat tubuhnya ngepal. Yang 5, jangan lupa waktu kita sholat. Kan insya Allah kalau orang udah nggak ingat sholat kan insya Allah Bapak kesehatannya sukses. Nah, kira-kira Pak dari pemerintah sendiri, dari pemerintah daerah seperti apa Pak dengan adanya monumen ini Pak? Apakah perhatiannya sangat luar biasa atau biasa-biasa saja Pak? Alhamdulillah kalau tempat kayak gini kan sama Pemda juga udah dijaga, dirawat, dirapi, udah tugas saya di sini. Alhamdulillah banyak terima kasih sama orang Pemda juga. Di sini dijaga. Selama Bapak mengurus Pak, Bapak pernah mengalami hal-hal keganjilan nggak Pak? Kalau tempat kayak gini, kata Bapak, kalau masuk ini jangan lupa Bismillah dulu asal ikut ini tempat sakral. Ini kan namanya segitiga. Dulu saya markas peta. Dapat Sumarno bawa Rengas Dengklok itu kan paling aman, paling sembunyi di Rengas Dengklok. Kita masuk ini mah jangan lupa Bismillah dulu asal ikut. Yang perlu saya tanyakan, yang 11 orang itu waktu sebutnya 11 Maret ya kalau nggak salah, itu katanya pemuda dari Rengas Dengklok, siapa aja? Iya kan, kan Rengas Dengklok kan banyak juga ya. Udah peta. Peta itu, model Masrin, ya, Dul Ahmad, Kabel Satriana, banyak juga ya sejarah. Kalau sekarang kan orang-orang udah pada meninggal. Sekarang cucu-cucunya yang rawat sini. Sejarah dari kakek bapak kan seorang veteran, Dul Ahmad. Dul Ahmad meninggal, orang tuanya, terus sekarang kakek yang jaga sini dari orang tua, dulu saya namanya Pak Idris. Bapak generasi yang Keempat. Yang keempat mengurusi Ya, tubuh belum tatekan. Dulu kan dari kakek, dulu kan Dul Ahmad. Kenapa ya Dul Ahmad? Dul Ahmad meninggal terus Matloji meninggal, ada Bapak Maja tuh ya, ada. Terus sama sekarang saya Pak Idris di Bandung, istri Bapak. Dia bentuk rumah. Kalau sejarah ini jangan sampai salah buat bangsa kita. Jangan sampai inilah kayak ini salah. Kira-kira pesan Bapak untuk masyarakat sekitar. Ini kan mungkin terkait sejarah Rengas Dengklok ini sudah banyak yang tahu. Nah, kira-kira himbauan Bapak terhadap mereka yang belum mengetahui terkait sejarah ini harus seperti apa Pak? Kalau harapan saya mah gini, tempat sejarah kita jangan sampai, ini kan tempat sejarah buat teman-teman kita juga, buat anak kita, cucu kita. Kita harap di sini dulu betul-betul dulu tatekan sejarah tubuh, kenapa tubuhnya ngepel, ada artinya. Ngepel itu arti simbol tatekan, dibangun 50, mau habiskan 17.000, ada artinya juga. Yang 17.000 kita kan sholat waktu 17 rakaat, yang 5 jangan sampai lupa waktu sholat kan tetap Islam. Sini sejarah ini awal dari orang tua. Insya Allah kalau kita punya ilmu yang bagus, manfaat buat teman kita semua. Harapan saya mah orang sini biar pada sini biar tahu sejarah masa depan kita semua. Berarti intinya jangan lupa sama sejarah. Iya, ya? sejarah jas merah.
apalagi kita sebagai warga negara Indonesia Ya, Pak ya. iya. Banyak kan di luar sana Pak ya, banyak generasi-generasi muda itu yang belum terlalu paham, terutama yang tinggal di luar Kabupaten Karawang ini. Makanya dengan kita berkunjung ke sini, alhamdulillah Bapak bisa meluangkan waktu untuk Amin. kita sedikit berbincang-bincang dan memberikan penjelasan kepada rekan-rekan kita dan teman-teman kita sebagai generasi muda penerus bangsa dan sebagai masyarakat Indonesia yang belum tahu menjadi tahu sejarah Amin. Tugu Proklamasi sendiri. Oke, terima kasih. Ya siap, biar pada sehat aja lancar. Terima kasih Pak ya penjelasannya. Baiklah, untuk rekan-rekan yang ada di luar sana, itulah sedikit penjelasan dari salah seorang pengelola monumen kebulatan tekad yang ada di Rengas Dengklok. Nah, buat kalian yang belum mengetahui perihal lokasi monumen kebulatan tekad ini, kalian bisa langsung berkunjung ke sini, yaitu ke Rengas Dengklok. Desa mana Pak? Desanya kan? Desa Rengas Dengklok Utara. Selatan, Kecamatan Kecamatan Rengas Dengklok. Kabupaten Karawang. Pokoknya bagi masyarakat, apalagi generasi muda ya, yang belum begitu pasti tahu sih sejarah, tetapi yang ingin mengetahui lebih dalam, jauh lebih baiknya berkunjung ke Dengklok, ke Rengas Dengklok, biar kita bisa mengenang seberapa pengorbanan para pahlawan, pengorbanan Bapak Presiden kita yang pertama kali Bung Karno untuk memperjuangkan kemerdekaan untuk kita, dan yang sekarang yang bisa kita nikmati, yang bisa kita rasakan secara bersama-sama. Begitu ya Kang ya? Siap. Oke, baiklah, mari pemirsa, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di episode yang lainnya. Bye.